Oke, kembali di sini bersama Aldin, tua-tua keladi di channel Hobi Papa. Yo, kembali lagi bersama gua Aldin di Hobi Papa Channel. Di sebelah gua ada Dedengkot, salah satu fotografi di Indonesia kan? Alah. Oh enggak. Iya. Di dunia malah. Di dunia. Dengan Bapak, Di dunia kita maksudnya. di dunia sekeliling saya, sekeliling Iya. dia gitu. Di sebelah gua ada Om siapa Om? Saya Krisna. Dengan Tapi Papa Krisna. boleh dipanggil Babe. Oh, panggilannya Babe apa? Jadi Papa Babe. Double. Om Babe juga boleh. Karena boleh. tuanya mungkin double. Tapi gua kelihatan aslinya muda. dipanggilnya Om Babe bener kalau sama Om Babe. ponakan-ponakan gua. Om iyalah. Masa Om Babe? Bener, serius. Be Om? Enggak. Om Be. Babe. Om Mbak. Kakak. Om Be. Om Babe. Parah lu. Oke, nah gue tuh pengen tahu sekarang itu kerjanya apa nih si Be? Sekarang? Iya, Sekarang banget. Enggak sih. Sekarang banget gue ini maksudnya lagi paham bikin juga dong channel YouTube maksudnya. gitu. Hah? Nanti lu subscribe channel gue ya. Nih, Namanya Hobi agak Papa. berat ya. Obrolan sama orang yang otaknya terlalu tinggi banget, terlalu jauh ke depan. Sekarang gue menggeluti di bidang F&B, Food and beverage. Food and Beverage. Oke. Umur deh. Umur cukup. Berhenti dong berarti. Kalau mobil kan cukup berhenti tuh. Coba tanya lagi. Hah? Umur berapa Be sekarang Be? Bukan urusan lo. Bukan Iya. urusan gua. Berarti Ya, cukup. 40-an lah. 40-an lah. Oke, 40-an. 40-an. Udah punya istri Be? Udah. Satu. Baru mau nanya. Sabar. Satu. Belum mau tanya gue dijawab Iya, satu. oke. Yang lain nggak usah disebutin lah ya. Bukan. Share. Sorry. Anak Be? Anak satu. Anak satu. Umur? Mau keluar lagi satu, mudah-mudahan. Wah, selamat dulu dong nih. Thank you. Kapan tuh? Kapan? Belum, baru juga 2 bulan nih. Oh, baru 2 bulan. Ya, Baru kita 2 doain bulan. ya. Istrinya sehat, mamanya sehat, anaknya Papanya? juga sehat. Papanya? Perlu nggak sih? Nggak, kalau ngeliat dari sini udah sehat ya kan? Pasti dong. Udah sehat. Ya, semoga juga Thank you. Babe juga sehat-sehat Ya, aja. thank you. Jadi F&B sudah cukup umur ya kan? Terus udah gitu anak juga ada. Nah, pengen nanya nih. Hobinya kan kedengeran dari orang-orang tuh cerita katanya, wah, fotografer tuh Babe paling oke. Ya dulu gue hobi berangkatnya emang dari motret dulu ya. Oke. Dari motret, dari hobi, dari SMA, terus ya sampai jadi Dari SMA. Hobinya dari SMA. Dari SMA. Sebelum SMA nggak punya SMP, hobi? sebelum SMA SMP. Ih, gue juga tahu sih. Salah banget nih. Oke, dari SMA itu tahun 90-an tuh berarti ya? 70-an. Gue pengen ngomong gitu, cuma daripada gue tiba-tiba ada yang noyor gitu kan. 2000-an lah. 2000-an. Nah, nego. Oke, dari 90-an tuh berarti 90-an. kan kamera belum Masih kayak film, sekarang. masih film dulu Pakai ya. film. Heeh. Apa, Be? Perangkat pertama yang lo pakai apa? Dulu gue punya Yashica. Yashica. Itu yang bentuknya kalau bahasa dulu tustel apa yang apa tuh? Tustel. Tustel. Iya. Tustel kan kamera foto. Iya, Iya, kan ada yang masih pocket. dikokang. Ada yang pocket, bukan yang pocket nih maksudnya. Bukan, yang bisa yang- diganti lensa. Yang SLR. Oh, SLR. Yashica, SMA. Itu ngumpulin duit sendiri kah atau memang dari Enggak dong, kan dibeliin bokap dulu. ngomongnya kayak Enggak, kan dulu SMA kan belum menghasilkan, jadi ya hobi masih didukung orang tua lah. Oke. Dulu kebetulan bapak gua tuh juga suka motret. Jadi kamera motret? sama lensa tuh pebelatak lah di rumah. Wah ya? Oh, Ah. bokap hobi aja apa memang fotografer? Emang hobi aja. Oh, emang hobi. Jadi lo Dulu zaman celana cutbray itu kan, kemana-mana pergi bawa kamera. zaman lo. Zamannya bapak gua. Oh, bapak lo. Jadi banyak alat kamera lah di rumah. Gue penasaran. Gue banyak diajarin sama bokap, kurang lebih lah. Terus ya udah, jadinya gue dibeliin dulu kamera sendiri, belajar di situ lah. Oh, jadi ini dibeli nih ya, bukan pakai kamera bokap? Bukan, Karena kelasnya kamera bokap lebih atas atau lebih gimana? jadul. Hah? Lebih jadul. Oh, kalau lebih jadul dulu. malah. Oh, gue pikir
Kayak kan kadang-kadang suka yang udah lu belajar pakai yang ini aja, yang ini nanti kalau lu udah jago yang ini kan biasanya kayak gitu tuh. Oh, Dulu gue dibeliin. Lebih canggih. Zaman itu mah cukup keren ya. Oke. Itu emang kamera SLR namanya. Kalau sekarang kan namanya DSLR, digital. Single light reflex, betul? Iya, betul. Oh, okay. Lens bukan light. Oh, lens ya? Iya. Kayaknya ya, gue juga nggak tahu. Iya, lens. Ntar kita Google ya. Lens. Gitu. Oke. Terus nah, dulu nih pas SMA. Nah, gue tahu nih kan muka-muka gini kan, fotonya foto apa? Iya. Pasti kan gitu. Ajar foto aku gitu ya, pasti lah. Ayo. Iya kan? Enggak. Pasti dede kelasnya gitu kan. Aku fotografer loh, mau aku foto nggak? Gitu. Enggak, dulu gue SMA cupu loh. Oh, masa? Jadi nggak berani Bohong. Nggak berani bohong. Masih polos gue dulu. Oh. Polos. Jadi nggak ngerti kayak gitu-gituan. Masa? Kalau gue dulu demennya motret still life. Still Life. live. Oh, Jadi modeling gitu. hidup yang berhenti. Still enggak sih, still bisa besi loh. Iya bisa. Nah, Itu besi hidup. still STEL. Beda. Iya. Jadi Ini apa? still life tuh gue motret benda Coba. diem lah. Oh, benda dia. Benda diem, benda mati. Oke. Kayak apa nih? Kayak mungkin tanaman apa? Macem-macem, Biasanya apa? apapun aja dulu mah. gua Apapun foto-fotoin aja. aja gitu. Masih ada tuh koleksi-koleksi foto-foto lo itu. Udah nggak tahu kemana. Cuman, dulu Klisenya gitu kan? klise, iya Ah. klise. Dulu mah gue kumpulin tuh satu map tebel gitu kan, jadi ada namanya kontak print kalau dulu ya. Oh, oke. kontak Jadi print. klise itu dijadiin positif, dicetak seukuran klise, Oke. tapi berwarna semua buat milih foto kan. Kalau Iya, dulu iya, iya. kontak printnya gue simpenin tuh sama klisenya. Zaman SMA aja lu udah ngebuat itu sebagai kontak print? Oh banyak, udah, Iya. udah. Kan rata-rata kalau zamannya gua dulu itu kan cuman klise, abis itu dimasukin si plastik doang. Kalau Iya, kontak print kalau itu kan cetak yang ada pakai. frame-nya gitu kan, kecil gitu tapi Nah, kan. jadi lu cetak seukuran A4 deh, Mhm. seukuran klise kalau lu buka tuh. Oke. Ya kan dia di plastik-plastik tuh banyak tuh. Ah. Ya kan. Nah, itu kontak print tuh dia per line-nya tuh udah dibikin positif semuanya. Oh gitu, Cetaknya jadi itu belum kontak print. udah dibuat positif, bukan negatif lagi udah. Bukan. Jadi positif lu baru milih foto yang mau lu cetak dari mana, itu namanya kontak print kan dulu. Oh. Jadi daripada gue cetak semua dulu waktu awal ya kalau nggak tahu gue cetak semua. Tapi sekarang Ini menjelang lebih berapa ya? kali udah mulai tahu, Mahal kali ya? gue bikinin kontak print. Jadi nggak boros nyimpennya juga. Oke. Gitu. Nah, kan lu banyak tuh dulu foto-foto Iya. berdasarkan dari hobi. Mana foto yang pertama kali jadi bisa Jadi duit. dibilang profesional? Wah, Nah, zaman SMA gue udah bisa jual foto gue. Dulu buset. Itu hitungan profesional kayak gitu juga ya pasti ya? dulu gue sama temen gue diajak nonton balap motor ke Sentul. Oke. Ada Michael Duhan. Waduh. Gue Tahu bisa sendiri ke tuh. Yoi, Tahun berapa tuh? zamannya Michael Duhan. 68 lah ya? Tit gitu ya. Tahun 95 lah gitu ya. 95-an. SMA kelas berapa gue lupa deh, kelas 1 kelas 2 tuh ya. Oke, Mick Duhan ya. 90-an lah. Lo moto Jadi, tuh ya? gua ke pitnya kan udah selesai tuh kan, Duhan juara tuh biasa bawa bendera kan. Oke. Gue foto di pinggir track juga pas dia victory lap, standing motor gitu, nge-trail gitu. Hah? Dapat lo foto? Gue foto dapat. Wah, gila. Yoi, itu gue jual satu foto 10.000 ke teman-teman gue. Tahun 90-an. Yoi. Ya kebetulan kan ya dulu kan namanya Michael Jordan, Michael Oh Duhan, iya, itu semua. bintangnya Jadi itulah ya. Sport ada ya. seorang Michael Duhan datang ke Bogor gitu, ke Sentul, dan punya fotonya tuh, itu gue jual-jualin. Nah ini nih, 10.000. kayak gini-gini nih mesti tahu nih kan. Jadi awalnya sih dari Lo situ pada sih. tahu nggak Mick Duhan siapa, Michael Duhan siapa? Coba nanti googling ya. Yoi. Ini zamannya kita tuh kayak Rossi kali ya. Ya, Sekarang kayak Rossi, ya, ya sekarang kan? lah. Ya. Legend lah dulu ya. Marquez, gitu. Tuh, si Itu Repsol tuh pertama kali. Pertama kali gue making money tuh dari situ. Berapa banyak tuh lo dapetin? Wah, gue lupa deh. Ya paling mah cuma 5 atau 10 doang. Tetap yang aja maksimal ya. kalau 10.000 tuh zamannya itu kayak Ya. makanan masih 3.000 kali ya. Apa ya? Satu porsi makan tuh kayak 3.000 kali. Enggak. Oh, dulu Iyalah mah ya. teh botol masih 300 perak Tuh kayaknya. 300 perak lo bisa beli. Bisa setara 200.000 300.000 bisa dipoto sekarang. Iyalah gitu. Iya sih. Mick Duhan masih ada nggak tuh? Klisenya apa atau apa Wah, itu? nggak ada kayaknya deh. Ah, ini yang kayak gini-gini. Itu nggak ada tuh. Udah gue nggak. Padahal gua Udah nggak baca. simpen. Bukuin. Ntar gua jual. Iya bener juga ya, kalau ketemu tuh keren deh, gue 500.000. pajang ya. Iya, vintage, original tuh. Iya itu. Ya kan? Ntar gue cari dari rumah lah ya.
Itu berarti yang profesional dan menghasilkan uang. Sebenarnya gue cuma pengen nanya dulu deh ya, di mata fotografer gitu ya, profesional itu hitungannya apa? Ya buat gua sih profesional bukan cuman sekedar lo menghasilkan duit, tapi profesional itu dari attitude tuh. Attitude? Ya lo ketika lo udah ngecas biaya, mau gede mau kecil ya tetap aja kan namanya attitude profesional itu kan ya pembawaan lo terhadap klien. Lo sebagai pekerja yang dibayar sama klien melakukan suatu kerjaan ya harus profesional. Nah itu profesional itu di tindakan. Kalau gue profesional itu lebih ke tindakan. Lebih ke tindakan ya? Jadi ya terlepas dari ya making money juga, hitungan profesional. Kalau kayak kadang-kadang kan apa sih orang suka bilang ya, nggak tahu lah ya anak-anak sekarang tuh yang kemarin-kemarin suka ngomong punya alat canggih, bilang, pakai kamera profesional, dia profesional fotografer gitu. Sedangkan kan kita juga nggak tahu nih apakah dia memang menghasilkan atau apa. Itu termasuk hitungan gimana sih? Sebenarnya enggak sih. Kalau ya. alat lah, anggap. Kalau gue sih bebas-bebas aja orang dia mau nganggep dia bilang dia seorang fotografer kayak atau dia gue hanya hobi foto. Itu mah hanya sebutan aja lah. Yeah. Sama aja kayak lu bilang lu tua apa muda kan terserah lu aja kan sebenarnya kan. Bener. Nah buat gue itu nggak relevan lah. Cuman ketika lu udah ngangkat kamera lu untuk apapun tujuannya, mau hobi, ya lu harus serius gitu. Hobi juga harus serius, kerja juga harus serius. Ya intinya fokus lah. Lu ngangkat kamera udah jelas kan, lu udah tahu mau foto apaan. Oh iya gitu. benar. Dari kamera handphone kan juga lu sekedar motret teman-teman lu juga. Ya lu udah ngangkat, ya lu fotografer gua gitu. Oh gitu. Lu ngumpul-ngumpul, kita ngumpul-ngumpul nih rame-rame nih lagi kayak kemarin barbekyuan nih kan kita. Ada yang motret-motret, ya buat gue itu fotografernya. Betul. Jadi nggak sebatas bahwa fotografer tuh harus seorang yang senior, berpengalaman, jam terbangnya banyak, terus dia juga hebat, dia dapat duit dari situ, nggak kayak gitu. Oke. Balik lagi nih ya. Sekarang kalau masalah profesional nih, ya kan? Pasti ini kan ada nih yang Om, fotonya bisa yang unik nggak? Nah, nggak. Nih ada nggak sih yang mengarah-ngarah ke? Gue sih nggak pernah lihat foto itu secara pornografi atau apa, karena menurut gue itu art ya, gitu. Nah kalau memang mengarah ke sana pasti ada dong. Ayo, jujur. Jujur, ya. Yang ngarah-ngarah ke Ngarah ke apa sih? Topless, nude, kayak gitu. Topless. Bukan, itu Topless kue. Rengginang. Ya. Yang ngarah ke nude lah, nude. Oh, nude. Nah, nude. di translate nggak nude? Dulu pernah sih gue ditawarin gitu. Jadi temen gue kayak ceritanya mau bikin kayak prototipe majalah gitulah. Ini temen lo? Temen gue ada. Oke. Itu dia modelnya, bukan? Bukan. Oh, bukan. Temen gue cowok. Oh, cowok. Kan nggak dijelasin ya. Iya, cowok kan juga bisa ya foto nude ya. Iya. Bisa. Nggak, jadi gue ngebayangin soalnya gue gitu kan. Jangan. Enggak. Jadi temen gue dulu mau bikin majalah lah. Oke. Majalah semacam Playboy. majalah dewasa. Oke. Tapi jadinya. iya nggak boleh, kan nggak di endorse. Oke, terus? Jadi prototipe dulu bikinnya awalnya minta gue seri foto sessionnya itulah centerfold ya, centerfold. Oh, centerfold itu yang di tengah itu? Ya, tapi banyak lah serinya gitu. Oke. Jadi pakai berapa tema gitu. Nah, terus? Terus kita sewa studio. Gue sempet bingung tuh awalnya disuruh foto telanjang. Gue bilang anjing gimana caranya fotonya? Ya tinggal moto. Loh, tinggal moto. Iya kan ngarang-ngarang Kamera ini. fokus, mata fokus. Itu dong. Iya kan Ada yang lebih fokus. Cuma tinggal mencet gampang kan. Cuma kan ngarang-ngarang ini kan bingung gitu. Kan lu dengan pose yang salah kan bisa mengartikan yang salah juga. Kan? Ya, jadi jatuhnya nggak art, takutnya kan. Kalau kakinya kan Terlalu megang gitu. Dengkul sama terlalu jauh kan nggak enak gitu ya. Enak. Tuh, jadi fotonya kan memang harus pose-posenya di research dulu sama gue biar bagus lah gitu. Tidak porno tapi tetap keren. Gitu. Oh, Jadi kita sewa studio, pakai properti dulu ada motor lah, terus ada Motor. Jadi di atas motor gitu fotonya atau di samping motor. Ya gitulah, pokoknya jadi properti lah. Tapi nude. Oh ya? Tuh, Tegang gila tuh motonya tuh kayaknya. siapa?
Ada yang tegang nggak? Maksudnya motonya tegang kan? Serius gitu. Pasti ada yang tegang dong. Enggak lah, Deg-degan. kamu gitu. profesional. Oh iya. Nah itu Kalau profesional. emang nggak boleh. Kalau profesional itu moto nggak boleh tegang tuh. Jadi Nggak mesti boleh, harus relax. relax ya. Harus relax. Tegang. Kalau pokoknya begitu tegang, wah lu nggak profesional lu. Nggak, Gitu. Kalau begitu tegang, gue ngerokok dulu. Oh, biar kalem Keluar, ya. ngerokok dulu, Iya. ngopi gitu. Oke, itu Pernah dulu. berapa banyak? Apanya fotonya? Berapa banyak tawaran-tawaran untuk kayak gitu tuh? Oh, Ada berapa yang kali? kejadian sih cuman sekali itu. Oke. Terus abis itu ada beberapa yang sekedar tanya-tanya, gue udah nggak nanggepin. Kenapa? Nggak, ya buat gue, ya satu, Nggak ini, ya kurang. satu nggak jadi duit. Kedua, gue udah nggak butuh portfolio kayak begitu kan nggak bisa dijual, buat apaan? Oh nggak bisa? Ya kan lo nggak bisa show di portfolio lo kan nggak bisa. Kalau dulu kan belum zaman internet ya. Cuman kan ya masa lu cetak lu kasih klien nih gue pernah foto telanjang, lu mau nggak foto telanjang sama gue kan? Bener sih. Kayak gitu. Nggak, tapi Nggak ada bener gunanya, loh. Tapi, nggak ada masa depannya lah. Gitu. Oke. Nggak, tapi ada beberapa teman gua gitu ya, yang ada juga salah satu teman gue yang kebetulan artis gitu ya. Mereka pasangan itu minta foto nude. Oh ada Gitu. Kayak gitu. Nah maksud gua kan lu bisa tuh sebenarnya kalau ngumpulin porto-porto gitu nanti adalah artis siapa kayak gitu atau seleb. Enggak lah, nggak guna lah. Nggak guna Maksudnya, kuenya juga kecil kayak begitu kan, nggak banyak orang yang mau kecil begitu. kuenya. Kue apa? Salah lagi. Nih porsinya, porsi coba porsi hostnya industri ganti loh. dulu deh. Hostnya ganti nih. Intinya sih enggak lah, gue pengen ya namanya fotografer kan punya idealis juga ya. Gue pengen bikin sesuatu yang emang bisa panjang dan emang gue juga bangga gitu. Oke. Kalau kayak foto kayak begini kan lu nggak bisa pamerin satu. Benar. Hanya orang-orang terbatas doang yang lihat. Itu juga kalau boleh lihat gitu. Iya. Sampai sekarang aja gue filenya nggak pegang. Nggak pegang? Enggak, langsung abis foto langsung diambil sama dia. Oh gitu. Iya. Backup pasti ada. Nggak ada, langsung cuy, nggak bisa cuy. Dulu kan belum zamannya kamera wifi. Oh, Bisa tarik, iya. belum. Itu Kemarin kan digital biasa dulu mah. itu cepet tuh. Nggak. Nah, itu izin nggak Izin apa? sama nyonya? Belum punya istri dulu mah. Masa? Ya kamera aja belum zaman wifi gimana? Gua udah Kemarin punya cerita ke wifi. gua ada nih, cuma gua nggak ngomong-ngomong gitu. Oh nggak, itu mah tawaran. Oh tawaran, itu yang tawaran yang ditolak ya, itu. Gue tolak lah. Ya kan orang nanya-nanya gitu mah Fisik nih pasti. enggak lah. Gua profesional gue mah. Kayak gitu-gitu Coba kayak Mario Zawa gitu yang moto. nggak bisa, Mario Sawa udah gendut. Ih, kamu apa terus? Oh iya, kalau fotografer bebas. Iya, bebas. Nah, oke, gue pengen nanya juga nih sebenarnya. Nih sepanjang hobi lo itu dari awal sampai sekarang, cerita dong apa ya progres punya kamera, tools, gadget, Oh, kayak gitu. iya. Apaan aja sih? Dulu Mungkin ya, pada dari- pengen tahu kan. Awal kan gue pakai Yashica tuh, zaman kamera Yashica. film ya. Oke. Kemudian kamera digital pertama gue itu Sony. Itu jauh loh lompatnya tuh. Iya kan eranya kan udah berubah. Zaman dulu kan, zaman Sony apa kamera tuh? digital zaman dulu kan masih, ya dulu sih zamannya udah canggih ya. Iya, perubahan dari SLR ke DSLR. Oh itu Iya. canggih banget. Tapi gue dulu bukan pakai yang DSLR, gue pakai prosumer. Prosumer. Ya jadi ada istilahnya lah. Jadi ada kamera pocket, kamera prosumer, sama kamera DSLR. Itu yang gue levelnya prosumer dulu yang masih nggak bisa diganti lensanya. lensanya nggak bisa diganti. Oh, oke. Tapi udah bisa tele zoomnya bisa tele. Punyanya Sony tuh. Sony apa, Be? Sony DSC F828, gue masih inget serinya. Wedan. Ajib. Hafal. Keren banget Masih, itu. kayaknya masih ada nih Enggak, udah nggak tahu kemana ya. Nggak tahu gue lupa kemana itu. di sekolahin. Enggak. Enggak. Nggak Hilang. tahu kemana. Hilang. Oke. Terus Pokoknya itu sih zaman digital. Keren tapi udah oke banget tuh. Oh, bodinya bisa di flip gitu. Kalau dulu kan LCD-nya di flip, ini bodinya yang di flip. Itu Gitu. tunggu. Oke, itu berupa file apa film tuh? File kan Oh, digital. file. Oh iya digital, Ah, benar. Digital. Naik dari situ? Dari situ gue ganti ke Canon. Wow, Canon. Ini Canon, Nikon, kayak gitu-gitu tuh udah raksasa industri kamera lah ya, Be. Iya, gue lupa serinya. Gue lagi inget-inget serinya Canon apa ya? Oh, itu- 30D. Oh, 30D. 30D pertama kali dua kamera digit digital berarti yang itu ya? DSLR. Dulu jadi Agak pro tuh ya. itu gue inden dulu. Di sini belum masuk, gue inden dibeliin titip sama temannya bokap. Waduh. Lumayan mahal dulu. Jepang? Enggak, Amerika. Di Jepang. Oke. Jadi pas orang-orang belum punya, gue udah punya duluan tuh D30. Oh. 30D.
30D. Itu keren zamannya dulu. Pasti keren, 2 Yoi. digit tuh. Kalau 30D. Canon 2 Ya. digit berarti agak-agak pro tuh Ya kan? kalau Canon bisa dihitung dari 3 digit, 4 digit, 3 digit, 2 digit sampai Sama 1 1 digit. Oke. Terus dari D30D gue naik level ke 5D. Wah, 1 digit. Jadi ada 5D Mark 1, 5D Mark 2. Sekarang 4 tuh ya? Sekarang udah sampai 4 ya. Nggak tahu deh. Sekarang Mark berapa udah? Mark Udah, 5D, Mark 4 udah lebih Mark 4 kayaknya. udah kelewat. Ada yang R, ada yang Oh S. iya, gitu kan. R. Ya, 5DS, 5DR gitu. Oke, terus? Gue ngikutin Canon lagi. Nah dari situ gue pindah sistem. Dari Canon tuh gue pindah sistem ke Nikon. Ke Nikon. Kenapa, Be? Oh. Nah, ini kalau bahasanya fotografer nih udah ngobrolin agama nih. Ya susah sih. Ya kayak lu pakai iPhone namain Android aja. Jadi ada plus minusnya, ada fanatik. Oh, jelas kalau itu budget, Pak. Hah? Android sama iOS budget. Ya masalah budget juga. Tapi jangan lihat dari budget, tapi dari masalah fungsi lah. Gitu. Ya kalau fungsi sih sebenarnya Beda. Jadi ada nilai plus. Beda, benar. Ada nilai plus plusnya minusnya. Canon, ada nilai plusnya Nikon. Jadi seiring waktu, karena dulu kan gue awal motret tuh gue hanya sekedar motret makanan, motret. Oh iya, itu salah satu profesional setelah gue pakai digital tuh. Gue dulu buka digital printing, depan gue food court, gue tawarin tuh Lu buka digital printing. printing di Bandung dulu. Wah, Bandung. Bandung dulu zaman kuliah, habis kuliah Kuliah di mana emang lu dulu? di Bandung. Iya kan tahu, tadi barusan ngomong. Di mana universitasnya Bapak? Oh, di Universitas Parahyangan. Oh, lulusan Unpar nih. Nih anak-anak Unpar nih coba tolong di komen-komen, apalagi umur-umuran di atasnya dia, senior-seniornya Babe nih, ya kan? Ya dulu buka digital printing, habis selesai kuliah tuh di Jalan Imam Bonjol, depan gue food court. Jadi gue tawarin keliling tuh, gue bikinin posternya, gue desain sampai gue fotoin. Dapat 20.000 perak. Oh ya? Yoi. Nawarinnya gimana tuh? Tinggal nyebrang tuh. Nggak, nawarinnya maksudnya lu mau nggak gue printin Iya. kayak gini, gue fotoin gitu? Kok Nggak? mau nggak gue bikinin menu, gue desainin, gue fotonya gratis deh, lu bayar printingnya aja. Nah nih guys, Dulu kan dengerin nih. belum punya Porto. portfolio, jadi Oke. gue foto seadanya sambil belajar foto makanan dari situ lah. Nah ini mesti dicontoh nih, jadi nggak perlu awal-awal tuh langsung lo gebrak taruh harga berapa, bener nggak Be? Oh iya dong. Jangan ya, jangan Siapa kayak yang gitu. bayar lu juga kan? Belum punya nama, Belum punya ya nama, kan? belum punya hasil gitu, cuma Itu ngemeng doang. oke tuh, ngejalanin kayak gitu bagus loh. Oh bagus, kan gue ngejar di printingnya. Jadi mereka udah punya master filenya, desainnya kan tinggal nanti gue udah ganti kan, sesuai Oh. kebutuhan mereka. Nah itu dulu gue jualan di printingnya. Wah, cuan-cuan club. Ya dulu gitu. Jadi Terus? pakai Sony DSC F828. Oh pakai yang itu, prosumer itu. Yoi. Oke. Dulu pakai itu tuh. Itu lu sendiri? Apa ada teman-teman lo juga? Dulu ya temen-temen. Tim lah ya, biasa kayak gitu Pegawai ya. lah, Mungkin pegawai sendiri, kan? bareng-bareng. Ya kita juga ngerjain bareng-bareng gitu. Jadi zamannya kuliah, Enggak, udah selesai kuliah. udah selesai. Udah selesai kuliah, buat printing, punya printing, pegawai. pegawai. Dari awalnya cuman hobi foto-foto. Foto-foto. Berarti sangat menghasilkan tuh kan? Ya lumayan lah, itu BP-nya juga dalam waktu 6 bulan BP. Cepet dong. Lumayan. Cepet dong. Cuman kan gara-gara gue males bangun pagi ya dulu ya. Jadi kerjaannya buka toko tuh siang Ini mulu. ya. Ya zamannya baru selesai kuliah kan. Ini begitu ya. lah. Ini kayak gini-gini nih yang kayak mensejajarkan kita itu mau bergeraknya itu aduh mager. Ya, Males, bangun siang. Gue dewasanya telat lah. Jadi paham profesionalitas itu lebih. Dewasanya telat lebih berarti ke sini sekarang lah. masih nakal. Masih nakal sekarang. Toel dikit ya kan masih nakal ya. Enggak. Sekarang udah sembuh, sembuh. Nah, sekarang berarti sekarang gini deh. Kamera yang lo pakai sekarang. Sekarang gue pakai ini doang nih, Fuji. Fuji. Nah, Fuji X30. Murah meriah, jadul, Lo digital dan sudah wifi. Lo dari Canon 5D terus lo pindah ke Kan Nikon. Jadi sesuai fungsinya. Dulu setelah selesai printing-printingan nih, gua kan masuk ke dunia wedding. Oke, Nah, wedding si zamannya photography. Canon 30D, zamannya Canon 5D Mark 1, Mark 2, itu zamannya wedding. Wedding. Jadi gua pakai buat wedding. Oke, terus pindah ke makanan. Enggak, Oh, belum? masih wedding. Ternyata ya gua ketemu teman-teman, gua ketemu ikut workshop.
ketemu nyebrang di Bali, ketemu teman-teman Bali, mata gue dibukakan lah. Ternyata switch gue ke Nikon ini sistemnya lebih cocok sama karakter motret gue di wedding gitu. Jadi secara fokus lebih akurat, lebih presisi dan lebih cepet. Nah itu gue dengan pergerakan jempol gue dan tangan gue dan mata gue itu cocok gue di Nikon. Oh gitu? Jadi setelah gue menganalisa, buat gue di Canon gue udah mentok. Oh berarti Udah mentok. levelnya Jadi gue malah lu ke lensa Nikon. udah komplit gue. Lensa tuh L series semua, mulai dari yang wide sampai tele 70-200, 17-40, 24-70 semua tuh komplit semua dah. Makro semua gue punya L series semua. L series berapa tuh? Dikumpul-kumpulin. Namanya juga pelan-pelan kan proses. Tapi setelah Satu Innova gue ngerasain semua dengan kamera gue udah 5D, lensa gue udah L series semua. Tapi gue head to head side by side sama teman gue nih motret wedding, dia pakai Nikon, pakai kameranya lensa murah, lensa 35, lensa 50 fix. Murah lah, itu cuman harga 2 juta 3 juta, dibanding L series sih jauh ya harganya. Iya. Cuman fokusnya sama akurat sama tajamnya tuh kalah jauh gua. Si Canon ini pas gue pakai. Jadi pas lagi mau wedding kiss. Belakangnya di Bali nih. Settingnya di Bali. Gue pakai 70-200, temen gue pakai 85 fix. Nikon. Gue pakai Canon. Gue tele dari jauh pinggir yang infinity pool. Si couple-nya ada di ujung mau wedding kiss, belakangnya mau ada ini nih, fireworks. Oke, fireworks. Air Pas mancur ya? Nah, iya gitu. Buat foto kan keren banget nih, foreground-nya kolam, refleksi, penganten, terus belakangnya fireworks. Nah, gue sama temen gue kerja tim kan, gue dapet yang close up, ngambil pakai 70-200, jadi agak ketat. Nah, gue foto tuh, dia pakai 85 fix. Itu ya, setelah di zoom, ditajem, kita kan biasa kalau sebelah-sebelahan sombong-sombongan nih, gue dapet nih kayak gini. Hasil gue nih. Pas gue lihat, anjir dia pakai lensa murah, tapi hasilnya bisa tajam dan di zoom tuh nggak misfokus gitu. Nah, gue ngerasa di situ tuh Canon banyak kelemahannya. Oke. Apalagi ketika low light, back flash, terus kemudian fokusnya itu banyak suka miss. Oh ya? Kalau Canon, gue ngerasainnya di kelasan L series. Iya. Wah. Terus pakai lensa 17-40, gue wide, photo session biasanya udah habis nih wedding kan, selesai kita ada photo session, biasanya brightnya gue posein, mereka pelukan atau apa segala macem, gue fotoin tuh dengan back flash. Kalau malam kan agak gelap kan soalnya kan. Dulu masih main strobis, masih agak sulit kalau dulu strobis. Kalau sekarang strobis udah gampang. Strobis tuh apa sih yang warnanya? Enggak, strobis tuh flash, tapi lu pisah dari body kamera. Pakai remote control gitu. Nah, tapi jadi ya itu nanti kamera si itunya nggak nempel di body. Nggak nempel di body ya. Jadi ya itu nanti gue jelasin lah. Cuman intinya back flash pakai 17-40 itu misfokusnya gila-gilaan. Selalu itu sering terjadi. Masa? Iya, jadi gue dari 10 kali foto tuh kadang-kadang bisa cuman 3-4 kali yang dapet. Mata lu kali. Setan. emosi lagi serius. Tapi benar, itu yang gue rasain sih. Sama partner gue juga waktu itu ngerasain kok foto kita kok nggak tajam nih gitu. Oh, dari apa situ nih, awalnya gitu. Lu pindah ke sistem Nikon. Akhirnya gue rubah, gue jual semua kamera gue jual cepet, gue ganti ke Nikon. Buru-buru deh tuh ya, karena lu udah merasakan. Bener, karena gue gitu ngerasain ternyata pas gue ganti, wah cocok banget. Satu dari tajamnya bener gue ngerasain, dan kedua fokusnya ngejar cepet gitu. Kalau gue kan suka candid tuh kan membutuhkan ada itu sepersekian momen. Ya momen lah ya, gitu ya, kan. ngejar momen kan. Nah itu fokusnya tuh enak tuh. Gue pindahin ke kiri, gue pindahin kanan, itu cepet banget gitu. Nah itu mulai awalnya gue pindah ganti ke sistem ke Nikon. Itu sampai gue lengkapin lagi lensanya. Tapi gue lensanya nggak beli yang seri G itu mahal. Seri G itu sama kayak L series. Cuman mahalnya kan minta ampun, kalau Nikon lebih mahal daripada Canon. Nah enaknya kalau Nikon itu dia punya grade system. Apa tuh? Dari yang paling murah, sedang, sampai yang paling mahal, prime lensnya. Kan sama, Canon juga gitu bukan? Canon cuma dua? Dia ada lensa EF, lensa EFS, tapi jenjangnya tuh jauhnya minta ampun. Oh oke. Ya bisa dibilang agak kurang memuaskan lah. Yang kalau lo beli yang second line-nya yang iya. Nah ini Nikon ini, lo mulai beli dari yang paling murah sampai yang sedang aja,
Itu buat gue udah cukup banget. Tajamnya minta ampun. Tajamnya minta ampun. Tajamnya Meskipun minta itu ampun, bukan fokusnya juga cepet. seri G itu bukan. Bukan. Itu Seri- emang semahal apa sih, penasaran gua. Gue dulu Contoh beli nih L series ya. G. Kita ngomongin Oh ini G. ngomongin Nikon. Nikon. G kan mahal banget tuh, gua bilang. Lensa 56 tuh bisa 56 fix atau 56. Hah? Kalau di Canon kan 50 fix. Hmm. Nah kalau di Nikon itu ada 50 fix juga, tapi prime lensnya dia bukan 50 fix, tapi 56. Lensa 56 dan itu G. G. Itu tajamnya anjing-anjing tuh, bagus banget. Seanjing-anjing tuh. Tajam banget. Itu harganya kalau nggak salah sekitar satu lensa tuh 20-30-an. Hah? Satu lensa. Iya. 2470 Aing shock. itu bukan fix ya. 2470 itu dibandingin 2470-nya Canon itu harganya lebih tinggi Nikon dikit. Tapi itu 20 juta tuh untuk lensa fix. Iya. Yang 2470 malah kalau barunya dulu ya kalau masih grace tuh sekitar 24-an. Baru 70-200 sama juga hampir 28 ke atas dulu lah. Kalau yang white series tuh dia 70-200 tuh ada keluar yang seri putih bodinya. Kalau Nikon. Yang kemarin kita lihat itu Nikon. Ya bukan putih. Apa kalau Bukan. Setahu gue sih kalau L series yang Canon dia kan bodinya khusus tuh Putih, pasti putih. Kalau Nikon tuh standarnya hitam pasti. Hitam ada lens Ring merah ya? enggak. Oh, Kalau bukan. merah tuh Canon. Oke, Kalau dia Canon. ring mas. Ring mas. Ring mas. Oh, Nah, oke, dia oke. ada seri yang special editionnya yang putih. Biasanya yang punya Jepang punya. Oh gitu. Dia putih JDM warnanya. Nah, 70-200 keluar yang warna putih. Itu lebih mahal lagi. Terus jadi lensa standar yang dipakai kan 2470, 7200, 1635. Itu mahalnya. Iya, kayak kemarin kita lihat di JPS ya kan, dia beli D5600 bodinya, cuman dia beli 70-200 kan, kalau nggak salah 32 juta tuh. Nah, itu kalau nggak mestinya tuh yang VR dia. VR, Ah. itu masih di bawahnya. VR itu jadi lu kalau goyang ketahan gitu loh, ada stabilizernya. Oke, itu kayak apa sih, optical image stabilizer? IS. Bukan? Ya kayak Iya. IS-nya Canon Oh. gitu. Namanya kalau di Nikon tuh namanya VR. Gitu. Nah, terus kenapa sekarang ini? Gitu loh. Belum selesai tapi semua itu akan tersimpan dengan baik dari memori foto. Guys. Kenapa kalian harus bayar mahal wedding photographer? Yes. Itu salah satunya. Tuh. Jangan nego fotografer terlalu murah, ntar jadinya begitu. Mereka pacarannya kayak gimana, bercandaannya mereka kayak gimana. Karena ngaruh. Kepo dong. Ya harus dong. Tiba-tiba gue datang ke Padang, gue suruh pegangan tangan. Kalau gue nggak digampar sama teriakin sama Oh iya. keluarganya, bener nggak? Kenapa lu? Lu nyuruh.